Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Jadi, di sini kelompok kami akan mencari tahu lebih dalam bagaimana peran Syekh Makdum Wali dalam penyebaran Islam di Banyumas, tepatnya di Karanglewas, Pasir Luhur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Halo, nama aku Rahma Rizky Puspaningrum. Halo, nama aku Firda Aprilia. Halo semuanya, nama aku Nadila Nur Hidayah. Halo, nama aku Faisal Fitramsi. Halo, nama saya Cynthia Yuningru. Halo, nama aku Elsa Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Hariri. Nah, mari kita simak proses wawancara bersama Bapak Kholis selaku narasumber. Baik, di sini saya Elsa. Di sini saya akan mewawancari Bapak Kholis selaku narasumber kami. Nah, langsung mulai saja nih Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan secara singkat siapa sih sebenarnya Syekh Makdum Wali ini? Kalau Syekh Makdum Wali itu utusan dari Raden Patah Demak, suruh mengislamkan daerah Pasir Luhur. Itu abad yang kelima kayaknya itu, dari Raden Patah Demak. Cuman itu kayaknya pengertiannya. Baik. Sejak kapan sih Pak makam ini ada dan bagaimana sejarah awalnya? Kalau makom ini ada sejak zaman Belanda sama Jepang itu tuh ada ini Mbak. Mungkin dari nenek-nenek daerah Pekuncen ini yang paling sepuh aja udah tahu ada makom ini. Itu ya. Baik. Bagaimana peran beliau dalam penyebaran Islam di wilayah ini Pak? Kalau Syekh Makdum menyebar agama Islam itu bukan dari wilayah Banyumas tok, tapi nyampe daerah Kali Citanggi itu daerah Jawa Barat, suruh mengislamkan. Terus di sana kan ada siapa? Sunan 9 itu suruh pulang ke sini, terusan daerah sananya sampai ke Pati, terus pulang lagi daerah ke Pasir Luhur. Metode yang digunakan oleh Syekh Makdum Wali ini seperti apa sih Pak dalam pengajaran Islam di Banyumas ini? Metode dari Mbah Syekh Makdum mengajar agama Islam dengan secara istilah guyub karo masyarakat lah. Dalam arti umpama situ ada ya tukang jago yang ngumpul karo tukang jago, tukang adu gitulah, secara damai lah gitulah, nggak ada perlawanan apa-apa. Waktu mau masuk ke daerah Pasir Luhur, di sini kan sebelum ada penyebaran agama Islam yang menunggu di sini Senopati Mangkubumi 1 dan Senopati Mangkubumi 2. Itu setelah masuk Islam. Lah sebelum masuk Islam kan Raden Banyak Blama dan Raden Banyak Gawai. Suatu hari itu kakaknya ngimpi bahwa ada tamu yang mau datang ke Astana Pasir Luhur. Kisi menurut cerita Mbak, jadi wong bagus ya karuan kayak gitu. Nah, mau menyebarkan agama yang baru. Jadi caranya rawang-rawang kan omong-omong karena gini. Dalam arti gini, Mas, Dek, anak tamu anyar nih aja nggawa agama anyar sih kepriwe. Jadi nang kamar saya itu, yes nggak apa-apa Dek, ya gitu aja. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali dari pihak Kademangan Pasir Luhur. Berarti metode yang digunakan itu seperti bersosialisasi dengan sesama biasa, Iya. jadi kayak tanpa ada paksaan ataupun metode khusus seperti itu ya Pak? Iya. Oke, nah kemudian untuk dampaknya itu dari penyebaran ajaran Islam dari Syekh Makdum Wali ini seperti apa Pak? Dampaknya sangat bagus itu. Nggak lama langsung pada ikut ke masuk Islam. Contoh daerah Taman Sari
terusan Kutaliman, terusan sana itu Mbak, ya, Jipang tuh, maksudnya ke situ. Oke, berarti dampaknya tanpa Syekh Makdum Wali ini menjelajah ke tempat-tempat tersebut, berarti untuk masyarakat dari orang dari tempat tersebut sendiri bisa langsung masuk ke Islam. Mengikuti, iya, mengikuti budaya Islam. Oke. Selanjutnya, apakah ada benda peninggalan seperti artefak atau simbol khusus yang disimpan di sini, Pak? Kalau benda tadi nggak ada, cuman pelana kuda ada, tapi di daerah Taman Sari, cuman peninggalannya cuman bata ini tok, Mbak. Cuman sama tombak sama keris, udah ada yang bawa, asalnya selisih sih. Gitu. Dari Putra Demang kan nggak semuanya klop itu ya, jadi ada yang bawa ke sana. Ya, berarti ada tapi tidak di sini, Pak. Iya. Oke, selanjutnya Pak, makam ini tuh pernah mengalami pemugaran atau renovasi seperti itu, Pak? Kalau makomnya kayaknya belum, cuman yang renovasi cuman ini pesep. Kalau makomnya masih asli. Oke Pak, selanjutnya apakah ada tradisi tahunan atau ziarah khusus yang dilakukan di makam ini, Pak? Kalau ziarah tahunan itu tanggal 2 Syakban itu Hall Syekh Makdum. Itu mengundang, kalau yang kemarin itu mengundang Kiai Agil Siroj saking Juntet tempat, itu acara tahunan meliputi sadar. Kalau acara rutinan itu malam Jumat Pon, yang mengisi itu Ki Sobri dari Tinggal Jaya satu tahun. Berarti punya sering juga ya, Pak? Iya. Oke, selanjutnya apakah ada larangan atau tata tertib tertentu bagi para pengunjung, Pak? Para peziarah? Larangannya ada, Mbak. Cuman kalau nggak boleh pakai celana pendek, pakai kerudung. Kalau di sini tuh nggak boleh merokok, itu aja. Oke Pak, selanjutnya makam ini itu sudah dijadikan sebagai situs wisata ini juga, Pak? Udah, ya. Cuman gini, Mbak, dulu mau diambil sama Pemda, cuman dari pengurus wilayah Empat Pasir. Ini kan termasuk wilayah Empat Pasir. Pasir Kulon, Pasir Bidul, Pasir Lor, Pasir Wetan. Nggak boleh. Terusan dulu lagi ya mau diambil sama Adu Putih ya juga nggak boleh. Takutnya buat apa ya, kayak bisnis-bisnisan kayak gitu loh. Jadi nggak boleh. Oke Pak, selanjutnya apakah ada program dari pemerintah atau komunitas lokal untuk merawat dan memperkenalkan makam ini ke generasi muda? Kalau dari pemerintah itu enggak ada. Jadi ini ada pembenahan, terusan peradaban, ya duit-duitnya panjenengan itu pada infak itu. Berarti sukarelawan saja, Pak? Sukarelawan. Iya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan moral atau ajaran beliau yang masih relevan hingga saat ini? Ajaran beliau yang masih ya suruh nguri-nguri lah, Mbak. Intinya makom ini dirawat dengan baik, terusan acara sederhana tidak boleh ditinggalkan. Gitu aja. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Nah, sekian guys. Sekian teman-teman untuk wawancara kita bersama narasumber kali ini dengan Bapak Kholis. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pesan luhur Syekh Makdum Wali untuk melestarikan makam dan tradisi syahdanan pun tetap hidup dalam ingatan. Upaya menjaga makam ini perawatannya cukup dengan mengandalkan swadaya masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Hingga kini, tradisi ziarah tahunan bernama syahdanan pada 2 Syakban dan ziarah rutin setiap Jumat Pon terus dilestarikan masyarakat sebagai wujud penghormatan. Makamnya yang berdiri sejak era Belanda hingga Jepang menjadi saksi bisu sejarah. Beliau memiliki peninggalan berupa pelana kuda, keris, dan ombak yang kini keberadaannya masih diragukan karena telah dipindah alihkan kepemilikannya. Bahkan kedatangannya telah diisyaratkan dalam mimpi seorang kakak dari Raden yang melihat sosok tamu dermawan yang ingin membawa agama baru. Hasilnya, hidayah Islam menyebar luas hingga ke Taman Sari, Kutaliman, dan Jipang.
Metode dakwahnya yang bersosialisasi, damai, dan santai, tanpa adanya perlawanan maupun paksaan membuka hati para masyarakat. Beliau tak hanya menyebarkan Islam di Banyumas, namun juga hingga ke daerah Jawa Barat. Demikian kisah Syekh Makdum Wali, sang utusan Raden Patah Demak, yang diutus untuk mengislamkan Pasir Luhur. Diperkirakan terjadi sekitar abad ke-5. Nah, jadi itu dia informasi dari narasumber terkait peran Syekh Makdum Wali dalam penyebaran Islam di Banyumas. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.